dari kelompok 3, yaitu Vira Yulia Widana dengan Risa Delina, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Produksi dengan mata kuliah Penganggaran. Yang pertama, kami akan menjelaskan anggaran produksi. Anggaran produksi adalah surat perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti penganggaran kegiatan karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah jumlah yang harus diproduksi. Jumlah barang yang akan dijual akan mencerminkan pendekatan yang berbeda, yaitu kebijakan tingkat produk yang menekatkan pada stabilitas produk persediaan yang mengembangkan. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang mengambang. Kombinasi keduanya akan memunculkan produksi dan persediaan akan berubah dalam batas waktu tertentu. Yang kedua, kami akan menjelaskan tujuan pelaksanaan anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk yang pertama berguna untuk menunjang kegiatan penjualan, yang kedua menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, yang ketiga mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga produk produksi yang serendah-rendahnya. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Anggaran produksi seperti dihitung berdasarkan anggaran penjualan, menentukan anggaran penggunaan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya upah buruh atau anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Perencanaan dari penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksikan dan penentuan waktu produksi. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan anggaran produksi antara lain adalah yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas, produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama setahun. Kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Manajer produksi sebelum melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit dan anggaran persediaan barang jadi. Yang kelima ada langkah praktis menyusun anggaran produksi. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya atau bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Yang kelima, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Yang keenam, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, penyajiannya dapat disesuaikan dengan prinsip jelas dan informatif.
formatif. Yang terakhir ada rencana produksi. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas, meliputi perkiraan dan perhitungan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang, mengikuti suatu urutan tertentu. Perencanaan merupakan salah satu sarana manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap tingkat manajemen dalam organisasi sangat membutuhkan aktivitas perencanaan. Tujuan perencanaan harus tegas, jelas, dan mudah dimengerti. Seringkali perencanaan harus mengalami perubahan, oleh karena itu perencanaan harus bersifat luas dan terbuka untuk dapat dirubah bila diperlukan. Sifat luas ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatannya harus dimonitor dan dikendalikan terus-menerus yang disesuaikan. Sekian dari presentasi kami berdua. Jika kalian ada yang kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel kami. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini dapat membantu kalian.